Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Mbak Puan Maharani menyampaikan pesan-pesan dalam memberikan rekomendasi secara virtual di Sumbar, di wilayah Sumbar, Sumatera Barat. Nah, dalam salah satu perkataannya, Mbak Puan mengatakan bahwa semoga masyarakat Sumbar ini jadi lebih Pancasila, sekitar itulah. Dan ini ternyata menuai kontroversi berakibat pasangan yang didukung oleh PDIP mengembalikan rekomendasinya lantaran didesak oleh masyarakat, disebut menyinggung perasaan lah segala macam. Nah, kita mau berbincang seputar masalah ini. Bersama saya sudah ada penulis sosial politik Rudi S. Kamri. Bagaimana Mas Rudi? Rekomendasi dikembalikan nih Mas Rudi. Nah, ini yang sudah kita duga ya. Ini Puan Maharani mengobarkan bara di Sumatera Barat. Ya. Mengorbankan bara, ya. Mengobarkan bara. Ya, karena kita sudah menduga beberapa yang lalu ujaran dari Puan Maharani mungkin di dalam konteks guyon gitu ya, mengatakan bahwa semoga masyarakat Provinsi Sumatera Barat semakin mendukung Pancasila atau apa ya. Ini mungkin bagi dia adalah hanya sekedar guyon atau apa gitu ya. Tapi ternyata Puan ini tidak mempunyai kecerdasan sosial ya untuk berkomunikasi bahwa ujarannya dia sebagai seorang ketua DPP PDIP plus ketua DPR itu akan berimplikasi yang sangat luas. Jadi saya sangat mengerti kalau saudara-saudara kita masyarakat Minang itu bereaksi keras gitu ya. Bahkan ada yang mau melaporkan ke polisi, kemudian ada beberapa anggota dewan seperti dari khususnya dari Sumatera Barat gitu ya. Itu bereaksi keras gitu ya. Kemudian yang terakhir Cagup Sumatera Barat yang didukung oleh PDIP, Mulyadi dan Ali Mukhni mengembalikan rekomendasinya. Oh, ini calon gubernur ya? Calon gubernur ini ya. Jadi Mulyadi ini masih anggota DPR, si Ali Mukhni masih jadi Bupati Pariaman. Nah, dia merasa pede karena Mulyadi sama Ali Mukhni ini masih didukung oleh Demokrat dan PAN, dan itu sudah memenuhi syarat. Jadi, dia mengembalikan, tidak membatalkan pencalonannya dia. Artinya begini Mas, ini Puan ini harus diberikan pelajaran ya dengan kasus ini bahwa apa yang disampaikan Puan dalam konteks mungkin bercanda gitu ya, itu justru akan membuat resistensi ya, dan menimbulkan dampak atau implikasi negatif dan kontraproduktif terhadap PDIP. Jadi artinya saya mengerti Pak Mulyadi sama Ali Mukhni dia akan mengembalikan karena percuma. Pada saat dia masih memakai embel-embel PDIP pada ini pilkada Desember nanti, itu pasti akan diserang oleh Sumatera Barat. Itu warga Sumatera Barat. Toh mereka juga udah cukup suaranya. Cukup ya. Gitu ya. Inilah yang membuat saya kadang-kadang agak prihatin ya. Kenapa elit-elit negeri ini masih kurang cerdas gitu ya. Membuat satu ujaran yang menuai kontroversi dan akhirnya menuai kegaduhan. Ya. Jadi di masa pandemi yang harusnya semua pihak saling mendukung, ini ujaran Puan ini memang agak kita sesalkan gitu ya. Dan masalahnya satu hal Mas Andri, bahwa Puan ini kan dari PDIP gitu ya. Kemudian dia juga dari anak dari Megawati gitu ya. Dia ketua DPR. PDIP ini kan the ruling party gitu. Dia mendukung Presiden Jokowi. Dampaknya pasti dong akhirnya seolah-olah gitu ya. Ini adalah sikap partai, padahal bukan. Ya. Ini hanya kecelakaan komunikasi yang seharusnya tidak terjadi. Dan membuat banyak elit PDIP jadi kelimpungan membela statement itu. Dan hampir tidak ada maknanya. Nggak ada maknanya. Entah siapa si Arteria Dahlan kayak atau mungkin si siapa? Hasto, sampai teriakan mereka tersisa serak gitu, nggak akan ada manfaatnya karena sudah terlanjur melukai hati saudara-saudara kita masyarakat Minang. Ini yang harus menjadi pembelajaran yang baik ya. Saya jujur aja ada dua hal nih, sedih, prihatin, plus saya gembira. Kenapa tuh? Ya,
sedih prihatin yang seperti tadi ya, mendukung kegaduhan yang tidak perlu, masyarakat harusnya bersatu padu menangani pandemi ini ya, dan bersama-sama keluar dari krisis ini secara selamat sebagai satu bangsa gitu ya. Tapi di sisi lain saya juga gembira bahwa ini pembelajaran yang baik bagi seluruh pejabat tinggi negara untuk berhati-hati dalam membangun narasi di ruang publik gitu. Iya. Tapi ada latar belakangnya apa sebetulnya bisa mengeluarkan statement itu? Karena di satu pihak cagupnya ini dan pasangannya sudah merasa cukup sebetulnya. Jadi tambahan suara atau kursi dukungan dari PDIP ini hanya komplementer aja begitu ya. Nah, statement ini dianggap melecehkan gitu masyarakat Sumbar. Nah gini lah, kalau kita bicara flashback ya, pemilu tahun 2019 ya, PDIP suaranya kan nggak banyak di sana. Iya. Dan pada waktu Pilpres juga Pak Jokowi jauh, hanya 23% atau apalah di Sumatera Barat. Tapi itu masa lalu lah, sudah selesai. Itu adalah dinamika demokrasi dan kita harus menghargai pilihan dari teman-teman dari Sumatera Barat. Itu sekarang sudah selesai, kita beralih menjadi satu bangsa kembali. Iya dong. Nah, ujaran Puan ini seolah-olah ditarik lagi ke belakang, membuka luka lama. Seolah-olah dia menyinggung kekalahan PDIP, kekalahan dari Presiden Jokowi pada saat pemilu atau Pilpres 2019. Jadi kalau kalah nggak Pancasilais gitu maksudnya. Ini bahaya Pak. Iya betul. Jadi kalau kita bicara secara semantik Mas, ujarannya Puan ini semoga ke depan masyarakat Sumatera Barat mendukung Pancasila. Ini kan seolah-olah dimaknai sekarang belum gitu kan. Sekarang belum Pancasilais. Ini kan bahaya ini. Jadi makanya menurut saya semua pejabat negara apalagi yang seorang Puan dan dia juga menjadi spotlight publik gitu kan. Ketua DPR, putri mahkota dan sebagainya itu menurut saya harus berhati-hati memilih diksi atau narasi. Jadi akhirnya menciptakan kegaduhan dan akhirnya backfire buat PDIP dan pemerintahan Presiden Jokowi. Ini yang sangat kita sesalkan Mas Andri. Iya, sahabat Indonesia, memang bagi seorang tokoh seorang yang sudah ditokohkan gitu ya, memang perlu merawat perkataannya di publik begitu ya, jangan sampai menimbulkan implikasi politis ya, terlebih lagi implikasi logis ya. Dan seperti yang disampaikan sehingga melukai hati masyarakat Sumatera Barat yang dianggapnya belum Pancasilais selama ini karena PDIP kalah atau bagaimana begitu. Ini saya juga ada menyoroti hal yang lain Mas dalam dengan terjadi kasus ini. Bahwa menjadi seorang politikus itu harus by proses gitu ya. Nggak bisa dikarbit ya. Nggak bisa dikarbit. Mohon maaf saja. Puan ini kan menjadi seorang elit PDIP, ketua, harus kita akui lah, suka tidak suka karena anaknya Megawati. Gitu? Bukan karena dia berprestasi kuat gitu ya. Ini yang akhirnya mohon maaf nih, kematangan politik dia belum memadai untuk memaknai bahwa ujaran dia itu implikasinya kemana. Seorang politikus biasanya piawai dalam memilih kata-kata gitu. Karena apa? Secara cerdas dia harus menangkap bahwa kita membutuhkan rakyat loh. Gitu ya. Suara rakyat itu suara Tuhan, dan pada saat pemilu nanti kita harus ngambil suara rakyat. Politisi kan harus ngemis-ngemis suara rakyat, merayu rakyat untuk memilih mereka. Dan ini kan publikasi yang buruk ini kan bagi PDIP. Sayang sekali. PDIP sudah mulai maju, sudah mulai berbenah, akhirnya dimentahkan lagi dengan ujaran dari ketua DPP PDIP sendiri. Ini kan agak ironis sebetulnya saya. Iya, sahabat Indonesia, semoga kasus atau peristiwa ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi semua politisi. Jangan lagi menjadi politisi karbitan, tapi betul-betul melalui satu proses sehingga ada kematangan di dalam berpikir dan berujar. Nah, ini juga kasus-kasus primordialisme ini Mas, harus mulai dikikis habisnya. Itu sudah diskriminasi dan mungkin itu SARA juga gitu ya. Ini contohnya yang kemarin juga ada Ustadz kita sebut aja lah Tengku Zulkarnain yang dia membuat ujaran bahwa orang Jawa begini, orang Jawa begitu. Ini juga tidak bijak ya. Ini omongan dalam tanda kutip Ustadz gitu ya, penceramah agama, akhirnya menuai kontroversi. Tapi juga MUI juga harus mulai agak
fair gitu ya, bahwa orang-orang seperti Tengku Zulkarnain yang notabene katanya wakil sekjen di MUI harus ditegur keras gitu ya. Ini akan mematik reaksi yang tidak perlu gitu, menimbulkan kegaduhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada tetap aja konflik kesukuan itu akan muncul kembali. Iya. Kita sudah selesai harusnya. Iya. 75 tahun Mas Andri. Gitu. Masa kita masih bicara suku Batak, suku Jawa, suku Minang, suku Bugis. Selesai. Kita bicara sebagai sebuah bangsa. Satu Indonesia. Kenapa sih susah banget gitu ya? Jadi saya berpikir para elit politik ini dan pejabat tinggi juga gitu harus mulai memilih dan memilah pilihan kata-kata ya, diksi-diksi yang tepat dan narasi yang bagus sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Harusnya mereka itu berlatih dulu bagaimana komunikasi publik gitu ya. Jadi mereka tidak cukup dengan orasi kampanye 5 tahun sekali atau apa, nggak cukup. Mereka harus berlatih mengasah kecerdasan sosial, mengasah kecerdasan komunikasi publik, itu penting. Sehingga tidak terjadi kasus Mbak Puan ini. Ini kan sebenarnya nggak terlalu penting toh. Sesuatu statement yang hanya mungkin dalam konteks guyon gitu ya. Kelewatan aja gitu. Ditangkap loh. Tapi memang menurut saya memang agak sangat sangat memprihatinkan gitu loh. Kenapa kok keluar dari seorang pimpinan lembaga tinggi negara? Ya karena pasangannya merasa juga suara yang diberikan oleh Mbak Puan atau PDIP ini kan hanya tambahan aja, bukan suatu hal yang dia mati-matian mesti dapatkan. Karena memang sudah kuat posisi mereka ya di Sumatera Barat. Nah, makanya kalau kita bicara tadi Mas Andri sebut bahwa ada rekomendasi yang dikembalikan atau ada respon negatif dari masyarakat Sumatera Barat, itu adalah hal yang wajar. Di sini hukum tabur tuai berjalan. Ya, jadi itulah yang terjadi. Jadi mohon para pejabat publik, pejabat tinggi negara harus hati-hati sekali lagi. Belajarlah memilih diksi dan narasi yang bagus. Tolong jangan menciptakan kegaduhan di ruang publik, gitu ya. Masyarakat sudah cukup lelah menghadapi pandemi ini kan. Kita belum tahu kapan ini berakhir, tapi disuguhi lagi dengan silang sengkarut antar para elit dan ujaran-ujaran tidak perlu. Pertanyaannya, kita mau dibawa kemana sih negeri ini gitu ya? Sahabat Indonesia, Pilpres sudah usai. Sekarang Pak Jokowi adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan pendapat mengenai masalah itu. Dan masyarakat Sumbar pun sudah Pancasilais dari dulu juga, karena banyak tokoh-tokoh bangsa juga berasal dari situ. Tidak perlu lagi kita mengangkat isu-isu primordialistik. Dan sebentar lagi, walaupun Pilpres sudah usai nih Mas Rudi, kita akan menghadapi Pilkada di Desember ini. Tanggal 9 Desember. Itu pesta demokrasi yang besar sekali, karena ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Dan menurut saya begini Mas Andre, ini ada Pilkada gitu tahun 2020 kan, ada lagi nanti Pilpres, pemilu tahun 2024, kemudian ada Pilkada lagi tahun 2024 November untuk beberapa daerah ya. Apa yang dilakukan Puan ini akan dicatat dengan keras oleh teman-teman di Sumatera Barat. Jadi harus hati-hati, siapapun kalau Anda memberikan ujaran negatif, pasti akan ada respon negatif. Berilah maka kau akan diberi. Kalau kita memberikan kasih sayang, kebahagiaan, kita akan mendapatkan kebahagiaan kasih sayang. Amin. Dan sebaliknya. Dan Puan sudah menerima resiko dari hukum tabur tuai dari alam semesta. Harus diterima. Jadi PDIP jangan terlalu defensif ya, minta maaf saja ya. Ini suatu kekeliruan atau mungkin kekilafan, lakukan dengan gentle supaya meredamkan api yang bergejolak di Sumatera Barat. Karena masyarakat Sumatera Barat adalah bagian dari Indonesia, bagian integral yang tidak dipisahkan, dan ini sudah Pancasila dari dulu. Tidak ada gejolak apapun di sana. Jadi harus dimaknai seperti itu. Iya, sahabat Indonesia, kecerdasan satu hal, tapi juga kerendahan hati dibutuhkan bagi seorang pemimpin politik jika ia ingin diterima oleh masyarakat secara genuine. Demikian, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Maju.